Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Selamat siang pada admin seluruh Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. Hari ini per tanggal 17 Oktober tahun 2020, aplikasi Sipelada kita sudah update dengan versi yang terbaru berdasarkan hasil dari rapat koordinasi atau bimbingan teknis yang kita laksanakan pada tanggal 9 Oktober di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat kemarin. Berhubung dengan banyak keluhan dari rekan-rekan admin di kabupaten dan kota terkait dengan pengisian dari aplikasi Sipelada, maka hari ini sudah di-upgrade atau diperbarui oleh programmer dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kami jelaskan kepada rekan-rekan. Ada beberapa rekan-rekan yang bertanya kenapa tampilan pada total pelanggaran dengan total yang bagian atas itu berbeda. Sebagai informasi, untuk bagan yang di bawah itu sudah tertulis di bawah tulisan tambah data pelanggar yang ada tulisan bagan, yang ada gambar bagan, itu ada tulisan total pelanggaran. Jadi ini adalah bagan dari total pelanggaran yang kita input per operator dari awal dia menjadi operator hingga data dia terakhir menginput. Sedangkan bagian atas yang di sini tertulis personal 0, pelaku usaha 0, kegiatan 0, ini adalah data inputan terakhir yang kita input pada saat kita melakukan kegiatan hari itu. Jadi angka yang di atas tentu saja kadang-kadang berbeda dengan angka yang di bawah, karena di bawah adalah total seluruh kegiatan dan yang atas ini, yang 3 digit di atas itu adalah total kegiatan per hari yang kita input atau inputan terakhir kita pada saat kegiatan. Baik, kami harap itu sudah jelas bagi rekan-rekan semua. Selanjutnya seperti biasa, untuk personal, pertama kita tambahkan data pelanggar, lalu ada personal, lalu kita klik tidak memakai masker atau isolasi mandiri. Di sini kita contohkan tidak memakai masker. Nah, tampilan berikutnya masih sama, kita input nama, kita anggap Denny di sini, laki-laki, tanggal 1 bulan 1 tahun 1991. Kita cari, dan Denny belum pernah melakukan pelanggaran, berarti ini adalah pelanggaran pertama beliau. Lalu kita tambahkan data pelanggar bagian bawah, tambah data pelanggar. Nah, di sini upgrade terbaru kita adalah sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan admin, maka foto dapat kita ambil di awal. Foto dapat kita ambil di awal dan di sini data sudah diperingkas. Jadi kami harap nanti tidak ada lagi kawan-kawan yang tidak menginput pada sistem dengan alasan data terlalu ribet. Nah, di sini sudah diperingkas oleh rekan-rekan dari Diskominfo Sumbar. Pertama kita ambil foto sesuai permintaan, juga foto kita peringkas menjadi satu saja. Kita ambil satu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pilihan sama seperti biasa, ada KTP, SIM, paspor, atau tanpa identitas. Tadi juga ada yang bertanya apakah kalau tanpa identitas cukup dengan foto saja. Tidak, Pak. Tidak. Jadi kalau tanpa identitas kita tetap menginput nama. Kita contohkan seperti ini, tanpa identitas, kita klik di sini. Nah, namanya sudah kita input di awal tadi sebelum kita masuk ke bagian formulir identitas diri ini. Nah, ini sudah kita isi di awal. Jadi kelamin sudah kita isi di awal, tanggalnya sudah kita isi di awal. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja untuk alamatnya sudah diperingkas. Kalau sebelumnya ada option provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, dan sekarang itu yang 4 option itu sudah diringkas. Jadi cukup dengan pilih pendidikan, contoh SMA sederajat, pilih pekerjaan. Di sini saya pilih pelajar atau mahasiswa. Ini bisa dikosongkan. Ini bisa dikosongkan atau dibikin detail pekerjaan beliau. Bisa saja, misalnya di sini ada mahasiswa, terus di sini Unan Padang. Unan Padang. Atau boleh juga dikosongkan, tergantung kondisi di lapangan. Kalau seandainya bisa lebih detail itu sangat bagus sekali. Tapi kalau kondisinya pelanggar ini sudah membludak atau crowded di lapangan kita dapat kosongkan saja. Sini pilih status perkawinan, saya pilih belum menikah. Nah, ini alamat jelas, Jalan Aur nomor 1. Cukup segitu saja. Nomor 1.
atau nomor 1, nomor 2. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini sama seperti biasa, di formulir pelanggaran sama seperti biasa, ada sanksi administratif. Terus ada sanksi pelanggaran, kita pilih antara 2, boleh atau kedua-duanya juga boleh. Tapi sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2020 pasal 92, kita melakukan tindakan secara bertahap. Pertama, kerja sosial. Kerja sosial yang pertama kali untuk pelanggar pertama itu 90 menit, maksimalnya 90 menit, tergantung kondisi di lapangan. Lalu kalau sudah 2 kali kita masuk, dia boleh pada pelanggaran pertama, para pelanggar ini boleh melakukan pilihan kerja sosial atau denda administratif. Kalau seandainya mereka buru-buru dan tidak mau kerja sosial, mereka boleh membayar denda sebesar Rp100.000, dengan catatan untuk formulir kwitansi pembayaran atau slip itu harus ditandatangan oleh kawan-kawan dari PPNS. Jadi selain PPNS, kami harapkan tidak melakukan tanda tangan di situ. Jadi memang makanya setiap kegiatan kita harus membawa PPNS seperti itu. Nah, untuk pelanggar pertama kita bisa kasih pilihan kerja sosial maksimal 90 menit atau denda sebesar Rp100.000. Apabila beliau sudah kedapatan 2 kali, nanti data kita masuk secara daring, maka tetap ada 2 pilihan, kerja sosial dan denda administratif. Hanya saja bedanya untuk kerja sosialnya itu maksimalnya 120 menit atau 2 jam, tapi tetap tergantung dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk ketiga kali pelanggaran itu baru kita lakukan tindakan ke sanksi pidana. Dengan catatan harus ada hakim dan jaksa di situ. Ada denda administratif Rp250.000 atau pidana kurungan selama maksimal 2 hari. Oke, kita masuk ke sanksi administratif tadi. Yang pertama, kerja sosial. Kami tambahkan sekali lagi pada rekan-rekan, usahakan untuk pengisian data dilakukan sebelum kita memberikan tindakan. Jadi ini kita isi dulu. Kalau seandainya ada denda, kita terima dulu uangnya, baru kita lepas beliau. Ada beberapa kejadian pada saat kita klik operator mengklik denda administratif, mereka belum mengeluarkan uangnya, dan karena kredit tidak terlalu diperhatikan, beliau pelanggar ini kabur, sehingganya terpaksa denda yang 100.000 yang sudah terimport di sistem itu tidak bisa kami hapus. Baik, di sini kita tambahkan saja kerja sosial. Ini pelanggar pertama. Ini adalah lokasi pelanggaran. Kita pilih pasar di sini. Kita pilih Agam. Kita melakukan kegiatan di Agam, Kecamatan Rapiangke dan Kelurahan Pasia. Oke, next. Nah, kalau sudah, kita tinggal centang next. Tapi karena ini hanya tutorial, saya tidak centang next karena saya takut yang tersimpan di sistem. Jadi nanti endingnya seperti ini. Kita next, maka data dari pelanggar tersebut akan tersimpan. Jadi bedanya adalah pada aplikasi sebelumnya foto itu kita harus input 3, sekarang hanya 1. Yang pertama. Yang kedua, biasanya fotonya di akhir, sekarang kita ambil fotonya di awal. Yang kedua. Yang ketiga, data untuk identitas si pelanggar sudah kita peringkas. Jadi tidak ada lagi provinsi, tidak ada lagi kota atau kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Jadi ada 4 region yang sudah kita ringkas, dengan harapan supaya rekan-rekan di lapangan lebih cepat dalam menginput ke dalam sistem. Baik, itu saja mungkin kawan-kawan, rekan-rekan admin di seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat untuk tutorial aplikasi yang sudah di-upgrade oleh rekan-rekan Kominfo Sumbar. Selamat bekerja. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas negara ini dengan maksimal. Salam Praja Wibawa.